Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas A Program Studi Aquaculture Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Budidaya Air Payau, di sini kami akan memaparkan budidaya kepiting bakau. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Heni Trijayanti, Eka Megawan, dan M. Islahuddin. Kepiting bakau Scylla sp. merupakan komoditas perikanan air payau yang bernilai ekonomis penting. Tidak hanya memiliki rasa yang gurih, namun kepiting bakau memiliki kandungan nutrien yang tinggi. Menurut Prasetyo dan Saputra tahun 2018, kandungan gizi kepiting bakau yaitu protein 65,7% dan lemak 0,9%. Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy. Alur pembenihan kepiting bakau. Pembenihan kepiting bakau ada pemilihan induk unggul, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan anakan kepiting bakau. Pembenihan induk unggul. Pilihlah benih kepiting sehat secara fisik, tidak memiliki cacar di tubuhnya, ukurannya besar, serta berbalik kaku gesit saat akan ditangkap. Yang tidak boleh dilewatkan adalah cari yang telah matang secara gonat, sebab akan semakin cepat ya. Pemilihan induk kepiting bakau. Adapun kriterianya yaitu memilih induk yang matang gonat, memiliki ukuran tubuh yang besar dan sehat, tidak cacat dan tahan terhadap penyakit. Menurut Asmara et al. Tahun 2011, kepiting bakau jantan yang sudah matang gonat memiliki bentuk testis yang jelas, warna putih susu. Sedangkan untuk kepiting betina memiliki ovarium membesar berwarna orange muda. Perbedaan jantan dan betina. Menurut Onyango tahun 2002 dalam Tahmid et al. Tahun 2018, bahwa kepiting jantan biasanya memiliki capit lebih besar dibandingkan betina. Menurut Hadiati et al. Tahun 2018, bahwa kepiting bakau jantan memiliki bentuk abdomen yang mengerucut, sedangkan betina memiliki bentuk abdomen yang melebar. Proses pemijahan kepiting bakau. Untuk memijah kepiting bakau, yang harus dipersiapkan adalah bak beton yang dasarnya telah dilengkapi dengan pasir dan pipa PVC dengan panjang 30 cm dan diameter 20 cm. Tempat inilah yang nantinya akan dipakai sebagai tempat pemijahan. Alasan pemberian pasir ini adalah sebagai replika habitat kepiting bakau di laut. Diketahui juga bahwa saat musim kawin tiba, sang betina akan membuat gudukan tanah sebagai tempat bertelur. Proses penetasan telur. Penetasan telur. Telur-telur kepiting betina akan melekat pada akar rambut kaki renang di sekitar katup perut. Saat proses ini berlangsung, maka kita harus melakukan penyortiran terhadap indukan kepiting. Untuk kepiting yang sudah matang dapat dipindah terlebih dahulu. Pindahkan betina ke dalam kolam atau wadah bervolume 300 liter air per satu kepitingnya. Metode ini tentu berbeda dengan cara budidaya ikan black ghost ya. Pemeliharaan larva kepiting bakau. Menurut Misbah tahun 2020, pada fase pemeliharaan larva di hatchery, intensitas cahaya yang diperlukan tidak terlalu tinggi. Larva akan aktif mencari makan dengan intensitas cahaya 1000 sampai 6000 lux. Jika kurang dari 1000 lux, maka tingkat konsumsi pakan akan menurun. Zoya ditebar dengan kepadatan 50 ekor per liter dengan ukuran tangki diameter 4 meter kali 1 meter. Pakan yang diberikan yaitu berupa rotifer dengan kepadatan 10-15 rotifera per mili.
message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy. Pembicaraan budidaya kepiting bakau. Pemilihan lokasi budidaya kepiting bakau. Pemilihan lokasi tambak. Lokasi tambak budidaya kepiting bakau hendaknya cukup strategis dan dekat dengan pantai atau sumber air. Langkah awal yang bisa dimulai adalah dengan membuat kolam tambak dengan kedalaman 0,8 hingga 1 meter. Salinitas kolam tambak mencapai 15-30 ppt. Dengan tekstur tanah yang lembut, liat, tentu tidak bisa disamakan ya dengan jenis tanah untuk menanam cabai. Dan karena mengandalkan sumber air, maka pasang surut air di kolam baknya berkisar antara 1,5 sampai 2 meter. Optimum untuk pertumbuhan kepiting bakau berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Salinitas 15 sampai 30 ppt, pH 6,8 sampai 8,2, oksigen terlarut lebih dari 3 ppm. Nitrat 0,176 mg per liter sampai 0,386 mg per liter, dan fosfat berkisar antara 0,176 mg per liter sampai 0,386 mg per liter. Pemasangan biosecurity. Pemasangan biosecurity dilakukan dengan memasang jaring di sekeliling kolam, berfungsi agar kepiting tidak keluar dari kolam dan mencegahnya masuknya hama. Budidaya kepiting bakau dengan konsep tambak silvofishery. Menurut Haser et al. Tahun 2018, mangrove merupakan habitat yang sangat cocok untuk menunjang kehidupan kepiting bakau karena sumber makanannya seperti bentos dan serasa cukup tersedia. Selain budidaya kepiting bakau di tambak, tambak silvofishery juga bisa digunakan dalam budidaya kepiting bakau. Tambak silvofishery ini dapat meningkatkan hasil budidaya kepiting bakau, dikarenakan pakan alami yang terdapat di sistem silvofishery ini melimpah, sehingga dalam pengeluaran modal untuk membeli kebutuhan pakan kepiting bakau dapat ditekan. Dalam pembuatan sekat keramba menggunakan kayu. Dalam pembuatan sekat ini dilakukan dengan mengelilingi pohon mangrove, sehingga tidak perlu menebang pohon mangrove tersebut. Kelemahan dari sistem silvofishery ini yaitu dalam pemanenan kepiting bakau. Kita perlu menangkap satu persatu kepiting bakau yang bersembunyi di sela-sela pohon mangrove. Pemilihan benih yang berkualitas. Benih yang berkualitas yaitu bergerak aktif, tubuh tidak cacat, dan ukurannya seragam. Pemberian pakan kepiting bakau. Menurut Saidah dan Laila 2016, dalam tambak, kepiting bakau memakan pakan alami yang tersedia di tambak tersebut, yaitu makrozobentos, meliputi moluska, cacing-cacingan, dan lain-lain. Di samping itu juga diberikan makan tambahan berupa cincangan ikan runcah air tawar sebanyak 0,5% dari berat tubuh total ikan kepiting bakau yang dipelihara. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yaitu pukul 9 sampai 10 dan sore hari antara pukul 15 sampai 16 dengan menggunakan alat ancau. Kepiting bakau akan ganti kulit atau molting, menunjukkan ukurannya semakin besar. Pemanenan.
Pemanenan kepiting bakau yaitu setelah mencapai ukuran pasar yaitu 4-5 ekor per kilogram. Pemanenan dilakukan dengan menguras tambak dengan pompa dan mengambil kepiting bakau satu persatu. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.